Shalom. Kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya setiap bagian pasal yang kita baca, saudara membaca seluruh pasal itu. Karena saya tidak membacanya untuk saudara, tetapi memberikan renungan-renungan yang singkat dari beberapa ayat dari setiap pasal yang kita baca. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penolong kami yang setia, memberikan Roh Kudus adalah roh hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dan membawa mata hati kami semakin diterangi, mengerti, mengenal akan panggilan Tuhan dan apa yang terkandung dalam panggilan, betapa hebat dan dahsyatnya kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Nah, Yosua pasal yang ke-24 itu menjadi saudara perenungan kita pada hari ini, di mana dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 inilah akhir daripada hidup daripada Yosua. Dia mengumpulkan seluruh umat Israel lalu menyampaikan semacam pembaruan perjanjian di hadapan mereka. Nah, di sini saudara-saudara, Yosua menceritakan kepada umat Israel akan perjalanan mereka, bagaimana Tuhan memanggil nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, dari negerinya, lalu kemudian memilih dia untuk diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia dipilih untuk menjadi nenek moyang bagi bangsa Israel secara fisik, saudara-saudara. Dan kemudian saudara, Yosua menceritakan perjalanan mereka dari Ishak, Yakub, keturunan dari Abraham, Ishak, lalu Ishak kepada Yakub, lalu Yakub kepada ke-12 anak mereka, yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Dan saudara-saudara, dia katakan bahwa dalam perbudakan di Mesir mereka dibebaskan dari sana. Dan semata-mata itu adalah perbuatan Tuhan. Tuhan melepaskan mereka dari tangan Firaun dengan 10 tulah. Dan Tuhan melepaskan mereka juga ketika Firaun menyusul mereka di Laut Tebrau dan membelah laut dan memisahkan antara orang Israel dengan orang Mesir dengan menenggelamkan orang Mesir di dalam lautan bersama dengan tentara-tentaranya, saudara-saudara, dan kuda-kudanya. Lalu perjalanan mereka diberitahukan oleh Yosua. Jadi kira-kira di sini saudara, Yosua sedikit kilas balik sejarah perjalanan untuk meyakinkan mereka bahwa tidak ada usaha mereka, semata-mata perlindungan Tuhan, semata-mata penyertaan Tuhan, semata-mata oleh anugerah Tuhan mereka sampai di tanah yang dijanjikan. Dan ketika memasuki tanah itu adalah tanah yang sudah bangunan-bangunannya yang tinggi. Memang Tuhan telah tentunya melihat bahwa tanah perjanjian yang diberikan itu ada bangsa Enak. Jadi memang itu sudah Tuhan atur demikian, saudara-saudara. Bangsa Enak ini orang yang tinggi-tinggi besar seperti Goliat, keturunannya, saudara-saudara. Dan di sana, saudara, mereka membangun rumah-rumah yang besar, perkebunan-perkebunan, semua sumur-sumur yang sudah digali, dan semua apa yang dibutuhkan oleh orang Israel sudah ada semua di situ. Tanah itu betul-betul tanah yang subur dan makmur, dan mereka tinggal masuk dan mendudukinya. Tuhan juga yang menghalau orang-orang Kanaan itu dari hadapan mereka, membuat mereka gentar, takut, sehingga mereka bisa menduduki tanah-tanah mereka, saudara-saudara. Semua itu karena perbuatan Tuhan yang berjanji dan menggenapi. Dan dikatakan tidak ada satupun dari janji Allah itu yang tidak digenapi. Itulah Tuhan kita, saudara. Dia Allah yang berjanji, dia Allah yang pasti menggenapi. Dia Allah yang pasti setia dengan setiap perkataannya, karena dia Allah. Kalau dia Allah, tidaklah mungkin ada kebohongan pada dirinya. Karena dia Allah, dia suci, dia kudus, dia benar, dan dialah kebenaran itu, saudara. Dan Yosua memperingatkan mereka supaya mereka tidak melupakan apa yang Tuhan telah lakukan terhadap mereka, saudara-saudara. Tetapi mereka setia dan beribadah kepada Tuhan.
Nah, di sini saudara-saudara, Yosua kemudian berkata, ya kalau kalian anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, ya pilihlah hari ini kalau begitu. Kepada siapa kamu akan menyembah? Tetapi Yosua berkata, aku dan keluargaku. Di dalam ayat yang ke-15 saya bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu jawab bangsa itu, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang disampaikan Yosua di dalam bacaan ini, saudara, dalam perikop ini, ada hal-hal yang kita pelajari bersama. Untuk pertama, untuk kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu pribadinya adalah Allah yang baik. Padanya tidak ada kejahatan. Dia suci, saudara. Artinya tidak ada noda sedikit pun dalam hal kejahatan. Dia adalah kebenaran, saudara-saudara. Maka tidak ada ketidakadilan atau tidak kebenaran padanya. Dia Allah yang adalah Allah yang kudus. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, berarti pribadi kebaikan adalah pribadi Allah sendiri, saudara-saudara, yang tidak bisa dia sangkali. Dia baik walaupun mungkin kita tidak baik. Walaupun kita bersikap, bertindak tidak baik, dia tidak bisa berubah menjadi jahat. Dia tetap adalah Allah. Dia baik dalam segala hal apapun, saudara-saudara, dan selalu baik terhadap kita. Dia baik kepada kita, saudara. Dalam keadaan manusia masih berdosa, dia telah mengirimkan putranya di kayu salib, mati menebus kita dari dosa. Jadi sebelum saudara punya keinginan untuk percaya, sebelum saudara pun dilahirkan ke dalam dunia ini, dia telah menyiapkan pengampunan itu, telah menyelesaikan dosa-dosa itu, saudara. Dia telah mencurahkan pengampunan, dia telah memberikan penebusan itu kepada setiap orang, saudara-saudara, yang dipanggil, yang mau percaya kepadanya. Nah, ini kita melihat bahwa sungguh tidak bisa dipungkiri, dia adalah Allah yang sangat-sangat baik. Jangan lupakan kebaikannya. Mazmur berkata dalam Mazmur 103, ya, hai jiwaku, janganlah engkau melupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosamu. Semua. Tidak ada yang tertinggal. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, semua. Apa artinya semua, saudara? Semua artinya semua, seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus engkau dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dan membuat hari-harimu, masa mudamu seperti pada burung Raja Wali. Selalu hidupmu dipulihkan, dibaharui, dibawanya tinggi, terbang bagai Raja Wali. Saudara-saudara yang saya kasih, inilah Tuhan, dia terlalu sangat baik. Sungguh mengenaskan orang-orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Tapi ya, ada saja orang-orang demikian, saudara-saudara. Jangankan saudara-saudara melupakan kebaikan Tuhan, melupakan kebaikan orang-orang yang baik terhadap dia. Ya, kalau terhadap orang-orang yang baik terhadap hidup saudara saja saudara bisa lupakan, bagaimana dengan Tuhan yang tak kelihatan? Yang kelihatan di depan matamu tak bisa kau kasihi, kata Tuhan. Bagaimana engkau mau mengasihi Allah yang tak kelihatan itu? Walaupun dia tidak kelihatan, dia jauh lebih nyata daripada apa yang kita lihat nyata pada diri kita dan dunia ini, saudara. Dialah sang pencipta itu. Dan dia sangat baik dan sangat mengasihi saudara. Karena itu jangan lupa, salah satu ciri, saudara-saudara, ciri orang akhir zaman, saudara, yang termakan oleh akhir zaman ini, saudara, tergerus oleh akhir zaman ini, saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Timotius, dikatakan di sana, salah satu ciri itu, saudara, adalah tidak tahu berterima kasih. Ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, melupakan kebaikan orang lain, apalagi dia mau mengingat kebaikan alam, sukar, saudara-saudara. Tapi marilah kita, sebagai orang-orang pilihan Allah, biarlah saudara-saudara kita selalu
Tetap percaya bahwa Allah kita baik dan kita hidup dalam kebaikan Allah itu. Dia berkata, pilihlah hari ini kepada orang Israel. Kemudian kata Yosua, Allah mana yang kau mau sembah? Tetapi aku dan keluargaku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua tidak bisa meninggalkan Tuhan lagi. Dia melihat selama 40 tahun lebih penyertaan Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa kasih anugerahnya, bahwa semata-mata betul karena anugerah Tuhan mereka sampai dan memiliki janji yang Tuhan berikan. Bahwa dia betul Allah, dia menggenapi tidak satu pun. Kalau saudara baca di dalam pasal 23, tidak satu pun dari apa yang dijanjikannya itu yang tidak digenapinya. Dia Allah. Yosua begitu yakin, mengajak memimpin keluarganya untuk tetap beribadah kepada Allah. Orang-orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, saudara-saudara, akan selalu setia di dalam Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah lupa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang begitu yakin bahwa hidupnya mengikut Tuhan bukan keinginannya, tapi karena pilihan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidupnya. Dia dipilih, diberi kekuatan, diberi anugerah oleh Tuhan untuk menjadi pengiring Kristus, saudara-saudara. Maka dia akan tetap setia. Dia tidak bisa melupakan, sukar baginya untuk meninggalkan Tuhan. Seperti Yeremia berkata, ketika dia ingin meninggalkan semuanya, dia berkata, itu menjadi menyala seperti api di dalam sumsumnya, saudara-saudara. Membara malah di dalam, saudara. Tidak bisa. Karena bukan kehendak kita untuk memilih dia, mengikuti dia. Tetapi dialah yang memilih, dan dialah yang telah menyelamatkan, menebus kita. Itu semua adalah kebaikan dia, kasih karunia dia terhadap kita yang tidak pantas, tidak layak, tapi dia karuniakan. Apakah kita akan melupakan hal-hal demikian, saudara-saudara, dan hidup dalam keinginan kehendak kita sendiri, dan tidak lagi mengacukan Allah dalam hidup ini? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat dalam hal ini, Yosua memilih sesuatu yang tepat. Yosua, saudara-saudara, tepat sesuai dengan namanya. Itu adalah Yahweh, adalah Juru Selamat. Yosua, saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, itulah Yesus. Yang artinya sama, adalah Yahweh, adalah Juru Selamat. Saudara-saudara yang saya kasih, Allah itulah Juru Selamat di dalam Yesus Kristus. Dan dia adalah gambaran Kristus buat kita. Dia tidak pernah memilih yang lain. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya sampai akhirnya dia hanya mengerjakan kehendak Allah dengan sepenuh hati, sepenuh hidupnya. Itulah Yosua, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi teladan buat kita semua. Dan di sini juga saudara-saudara kita melihat bahwa memang dalam hal ini, saudara-saudara, Yosua berkata di sini dalam ayat 19, Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dia Allah yang kudus, dia Allah yang cemburu, tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, dia berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Nah, di sini kita membaca kok Tuhan tidak mengampuni dosa ya. Nah, inilah perbedaan saudara-saudara dalam perjanjian lama di bawah hukum Taurat dan perjanjian baru. Kita kembali bahwa saudara-saudara di dalam perjanjian lama, hukum Taurat diberikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 4, dikatakan hukum Taurat merangsang dosa, membangkitkan dosa di dalam diri manusia, sehingga membuat manusia itu tidak bisa, saudara-saudara, untuk lepas dari dosa, sehingga manusia sadar bahwa dia membutuhkan juru selamat, seseorang yang sanggup untuk mengeluarkan dia dan membebaskan dia dari dosa itu. Jadi hukum Taurat diberikan untuk itu. Hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu kudus dan benar, kata Rasul Paulus, itu benar. Tetapi saudara, saya beritahu, hukum Taurat tidak bisa membuat kita benar, dan hukum Taurat tidak membuat kita kudus. Tetapi Yesus, korban Yesus membenarkan kita. Kasih karunia Yesus menguduskan hidup kita di hadapan Bapa. Kita benar dan kita kudus karena korban Kristus, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, saudara-saudara. Nah,
Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, disuruh memilih di sini. Merekalah yang harus memilih Allah atau tidak. Tetapi kita oleh anugerah kita dipilih. Bukankah satu keistimewaan saudara-saudara? Mengapa saudara menjadi melupakan Tuhan? Mengapa saudara menjadi meninggalkan Tuhan hanya karena hal-hal yang sepele? Anak-anak muda karena pacar lah. Ya, itu karena hal-hal seperti itu saudara-saudara. Banyak karena masalah pasangan hidup dia meninggalkan Tuhan. Masalah harta meninggalkan Tuhan saudara. Padahal itu semua bisa habis, bisa hilang dalam sekejap. Tetapi kasih Allah, keselamatan, kekekalan di dalam Kristus tidak bisa hilang. Itu selama-lamanya saudara. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih, berbahagia kalau saudara dipilih menjadi percaya, dipilih, dipanggil percaya kepada Tuhan. Itu anugerah, itu kemurahan hanya karena kasih kebaikan hati Tuhan semata-mata. Dia pilih, dia kasihi, dia tebus saudara. Akankah engkau melupakan kebaikan itu saudara? Kalau engkau betul-betul sadar bahwa engkau orang yang telah dipilih, dipanggil untuk percaya, mengasihi Tuhan, dan dikasihi oleh Tuhan saudara-saudara, maka saya yakin ibadah 1 jam, 2 jam, saudara-saudara, hanya sekali seminggu, masa iya itu berat? Sampai hal itu pun kita mau tinggalkan. Kita malas-malasan, kita lebih mendahulukan yang lain, saudara-saudara. Aduh, betapa kadang-kadang kita nih manusia di akhir zaman betul-betul label yang diberikan oleh apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus berkata, tidak tahu berterima kasih. Jangan sampai saudara memasuki ciri orang akhir zaman yang tidak bisa masuk kerajaan surga karena hal-hal seperti itu. Tapi kita adalah orang-orang pilihan. Saudara bukan orang-orang yang mundur, kata firman Allah. Saudara bukan orang-orang yang jauh, jatuh, saudara-saudara, kata firman Allah dalam Ibrani. Tapi kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang atas persoalan hidup ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih-Nya. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara lagi dari panggilan dan anugerah-Nya. Karena itu tetap beribadah dalam hidupmu sehari-hari, baca, berdoa, bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Andalkan Tuhan di segala jalanmu. Dan ingat, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu dengan teman-teman seimanmu. Di sanalah engkau dibangun, dikuduskan. Di sanalah engkau dibentuk untuk menjadi anak-anaknya yang senantiasa melakukan segala panggilan kehendak di dalam kehidupannya. Dan itulah kebahagiaan sukacita yang sesungguhnya, damai sejahtera yang sesungguhnya di hidupmu. Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Biarlah apa yang Yosua sampaikan kepada kita ini, bahwa oleh anugerahnya saudara-saudara kita diselamatkan. Kau di perjanjian baru, kalau mereka begitu bersalah langsung dihukum, tidak ada pengampunan atas dosa, itu yang dimaksudkan. Tapi sekarang ini saudara, dosa kita sudah diampuni terlebih dahulu, baru kita dipanggil oleh Tuhan. Dosa sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu, baru kita dipanggil percaya saudara-saudara. Sehingga Alkitab berkata dalam Roma, dikatakan dosa itu tidak lagi berkuasa atas kita. Tetapi saudara-saudara, dikatakan dalam Roma 5 ayat 19 bahwa kita hidup dan hidup yang berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas maut. Tidak lagi maut berkuasa atas kita. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 dan 2 saudara. Puji Tuhan. Ini anugerah. Ini kasih karunia yang bukan usaha kita, tapi pemberian Allah. Jangan sia-siakan pemberian itu. Hargai dan syukuri senantiasa dengan beribadah terus kepada Tuhan. Haleluya. Di segala jalanmu, biarlah engkau senantiasa beribadah kepada Tuhan. Mari bersyukur. Berkat-Mu atas umat-Mu, biarlah umat-Mu adalah umat-umat yang senantiasa beribadah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu atas semua. Berkat-Mu atas umat-Mu. Demi Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam
restorasi.